Pengolahan padi menjadi beras merupakan proses yang cukup panjang. Nasi yang kita nikmati setiap hari merupakan jerih payah para petani. Sudah selayaknya kita harus menghargai kerja keras para petani. Dimulai dari menanam padi selama 135 sampai 145 hari, kemudian padi yang sudah mulai menguning hampir 95% mulai bisa dipanen. Pertama, menuai atau memotong batang padi, kemudian dilakukan perontokan bulir padi. Cara perontokan padinya pun masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara digebot. Setelah dilakukan perontokan bulir padi, kemudian dilakukan pembersihan sebelum nantinya akan dijemur. Kadar air gabah yang baru panen biasanya sekitar 22-25%. Dengan kandungan kadar air gabah yang masih tinggi, maka gabah belum bisa digiling karena masih susah untuk melepaskan kulitnya. Apabila dipaksakan akan membuat bulir padi menjadi rusak. Kadar air yang optimal untuk bisa dilakukan penggilingan yaitu antara 13-15%. Biasanya kalau penjemurannya dilakukan pada panas terik seperti ini dari pagi sampai sore hari, maka sekitar 2 hari sudah bisa kering. Penanganan pasca panen padi merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil panen. Apabila tidak dilakukan dengan baik, maka akan menurunkan kualitas beras. Penggilingan padi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengubah atau mengkonversi padi menjadi beras yang siap diolah untuk dikonsumsi ataupun untuk disimpan sebagai cadangan. Karena beras itu merupakan bahan pangan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di pedesaan. Pada umumnya, mesin-mesin yang digunakan dalam usaha jasa penggilingan padi yaitu mesin pemecah kulit dan pemisah gabah dan beras pecah kulit atau disebut dengan mesin haler, dan mesin penyosok atau pemutih yang disebut dengan polisher. Dan yang terpenting adalah motor penggeraknya, yaitu mesin diesel. Tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, gabah akan dimasukkan ke mesin giling pertama, yaitu mesin haler. Nah, di mesin ini gabah akan dikupas, dipisahkan dengan sekamnya. Nantinya akan menghasilkan beras pecah kulit dan sekam. Proses penggilingan gabah di mesin haler ini sebanyak 2 kali agar gabah terpisah secara sempurna dari kulit atau sekamnya. Dan ini hasil penggilingan pertama di mesin haler. Proses penggilingan gabah di mesin pertama atau mesin haler ini menghasilkan beras pecah kulit dan sekam. Nah, sekam ini akan dihembus keluar atau dikeluarkan melalui pipa dan akan tertumpuk di belakang penggilingan. Sekam padi ini bisa dijual untuk kebutuhan bahan bakar pembuatan bata merah atau untuk kebutuhan lainnya seperti untuk pembuatan pupuk atau media tanam dan untuk alas kandang ayam.
Setelah proses penggilingan 2 kali di mesin huller, maka beras pecah kulit ini akan dimasukkan ke dalam mesin penyosoh atau polisher sebanyak 2 kali untuk dipoles atau diputihkan. Dan ini masih proses penyosohan yang pertama. Kemudian ini proses penyosohan yang kedua. Dari proses ini didapat beras sosoh dan dedak ini biasanya akan diambil oleh pemilik gabah. Dan seperti yang kita tahu, dedak padi ini banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kemudian untuk persentase hasil beras yang dihasilkan dari proses penggilingan gabah ini, atau disebut juga dengan rendemen, yaitu berkisar antara 60-65%, di mana dari 100 kg gabah kering giling akan menghasilkan 60-65 kg beras, dan sisanya 23% menjadi skam, 10% dedak, dan sisanya menjadi kotoran. Kemudian setelah itu beras akan ditimbang untuk menentukan biaya gilingnya. Nah, tarif ongkos giling yang ditetapkan biasanya sekitar 600-700 rupiah per kilogram beras.